Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Hafiz Yulianto dan Muhammad Faris Palingga akan menjelaskan mengenai masalah yang terjadi di Indonesia tentang gangguan ketahanan nasional dan bagaimana sih cara dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan. Di Indonesia sendiri, masalah yang terjadi seputar gangguan terhadap ketahanan nasional sangat bervariasi nih teman-teman dan dapat mencakup berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan militer. Nah, di sini saya Hafiz Yulianto akan menjelaskan tentang masalah yang terjadi di Indonesia tentang gangguan ketahanan nasional. Ada 10 aspek tentang gangguan ketahanan nasional di Indonesia. Yang pertama, konflik etnis dan agama. Indonesia adalah negara yang sangat beragam etnis dan agamanya. Konflik antar kelompok etnis dan agama, terutama di daerah-daerah tertentu seperti Papua dan Maluku, dapat mengganggu stabilitas nasional dan ketahanan nasional. Yang kedua, terorisme. Ancaman dari kelompok teroris dan jaringan teroris di Indonesia adalah masalah serius. Serangan terorisme dapat mengancam keamanan nasional yang menyebabkan ketidakstabilan. Yang ketiga, korupsi. Korupsi yang meluas di berbagai lapisan pemerintahan dan sektor masyarakat dapat merusak tata kelola yang baik, mempengaruhi perkembangan ekonomi, dan melemahkan ketahanan nasional dengan menguras sumber daya negara. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar antara berbagai kelompok masyarakat dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakstabilan sosial. Ketimpangan ini dapat menjadi sumber ketidakstabilan dalam negeri. Yang kelima, konflik bersenjata dan separatis. Masalah konflik bersenjata, seperti yang terjadi di Papua, Aceh, dan beberapa daerah lainnya, dapat mengancam kedaulatan dan integritas nasional. Yang keenam, bencana alam. Indonesia terletak di cincin api Pasifik dan rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, dan tsunami. Bencana-bencana ini dapat mengganggu infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan nasional secara keseluruhan. Yang ketujuh, ketergantungan pada sumber daya alam. Ketergantungan yang berlebihan pada ekspor sumber daya alam seperti minyak, gas, dan batu bara dapat membuat ekonomi di Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Yang kedelapan, ancaman keamanan maritim. Masalah terkait perbatasan laut, sengketa wilayah, dan tindakan ilegal di perairan Indonesia dapat mengancam kedaulatan negara dan ketahanan nasional. Yang kesembilan, keamanan cyber. Ancaman keamanan cyber, termasuk serangan cyber terhadap infrastruktur kritis dan data sensitif, semakin menjadi masalah yang mengganggu ketahanan nasional. Yang terakhir, yang ke-10, pandemi dan kesehatan masyarakat. Seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19 kemarin, masalah kesehatan masyarakat dan ketahanan kesehatan nasional dapat menjadi isu yang signifikan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memperkuat ketahanan nasional, pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan yang efektif, termasuk mempromosikan persatuan Indonesia, meningkatkan tata kelola yang baik, meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan, mengelola sumber daya alam dengan bijak dan berfokus pada pembangunan ekonomi inklusif, yang akan dibahas oleh teman saya Muhammad Faris Palingga. Di sini saya, Muhammad Faris Palingga, akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara untuk menyelesaikan permasalahan tentang gangguan ketahanan nasional. 1. Kebijakan publik. Pemerintah dapat merancang kebijakan publik yang memadai untuk mengatasi permasalahan yang ada, seperti mengurangi korupsi, meningkatkan pemerataan ekonomi, mengelola konflik etnis dan agama, serta memitigasi ancaman teroris. Kebijakan-kebijakan ini harus didukung oleh tindakan penegakan hukum yang kuat. 2. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang permasalahan tersebut adalah kunci. Masyarakat yang terdidik memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang isu-isu tersebut dan mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam solusi. 3. Kerjasama internasional. Beberapa permasalahan seperti terorisme dan sengketa wilayah seringkali memiliki dimensi internasional. Oleh karena itu, kerjasama dengan negara-negara lain dan lembaga internasional dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. 4. Pengembangan ekonomi dan infrastruktur. Meningkatkan ekonomi dan infrastruktur dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta mengurangi ketidakstabilan. Investasi dalam pembangunan infrastruktur dan diversifikasi ekonomi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam.
5. Pengelolaan bencana alam. Negara dapat memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki tanggap bencana, dan mengembangkan rencana darurat untuk menghadapi bencana alam. 6. Keamanan cyber. Melindungi infrastruktur dan data negara dari serangan cyber melibatkan upaya untuk membangun kemampuan pertahanan cyber yang kuat dan bekerja sama dengan mitra internasional untuk menghadapi ancaman cyber bersama-sama. 7. Partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dapat menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga tentang permasalahan yang mereka hadapi dan bekerja sama dengan pemerintah dan mencari solusi.